Kalau kita baik di dunia ini, maka alam arwahnya luar biasa nikmatnya Pak. Selama 1 juta tahun dan tidak terasa. Kalau kita jahat, waduh 5 menit aja di jam kita udah lama situ Pak. Apalagi sudah 1 juta tahun. Penderitaan yang sangat panjang. Kalau mungkin ya mungkin ada orang yang sakit panjang di hidupnya, mungkin meringankan di alam arwah, atau mungkin juga ya di alam arwahnya menderita panjang, mungkin untuk meringankan juga di akhirat kala. Ya Allah wa'lam. Nah, kita akan mencoba mengkaji seputar ar-ruh dalam Al-Quran. Pasti pendekatannya dengan hadis. Nah, masing-masing di alam itu memiliki hubungan. Kita di alam dunia, di alam rahim kan agak lupa kita. Tapi kita bisa tahu kondisi di rahim sekarang orang. Mungkin kita berada di alam arwah, alam ruh itu tahu kondisi luar Pak, karena sudah melewati dimensi itu. Cuma ada batasan rohnya, dia tidak berdaya untuk kita. Nah, pagi ini saya buat satu subjudul, nanti kita buat subjudul lain. Yang pertama, hal ta'riful amwatu ziyaratal ahya'i wassalamuhum amla. Wassalamahum amla. Orang yang sudah mati, ini kan pertanyaan yang umumnya, apakah mereka mengetahui kunjungan orang hidup dan mengucapkan salam di alam barzakh, di alam kubur? Kira-kira orang yang sudah mati itu tahu nggak dia orang hidup itu datang ke situ Pak? Kan biasa orang ziarah kubur, biasanya orang datang tuh mengucapkan salamnya, Assalamualaikum ya. Kenapa itu hadisnya sepakat Pak ulama mengucapkan salam terhadap orang yang sudah wafat? Maka jawabannya, apakah mengetahui orang yang sudah mati rohnya atau fisiknya? Kalau fisiknya sudah terbakar semuanya hancur, terbakar hancur itu. Jawabannya inilah beberapa hadis yang akan saya baca. Hadisnya bisa puluhan Pak. Saya baca mungkin beberapa saja, 5-6. Yang pertama dari Rasulullah SAW, ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya wa yusallimu alaihi illa raddallahu ruhahu hatta yarudda alaihi salam. Tidaklah seorang muslim, di bahasanya muslim, memang kafir lain lagi Pak. Ya kafir yang mimpi 5 menit di kita tadi lah, udah gak ada cerita. Tidaklah seorang muslim yang melewati kuburan saudaranya, karena ya'rifuhu fid dunya, dia kenal dulu di dunia. Nah, lalu yusallim alaih, wa yusallim alaih, dia mengucapkan salam. Ziarah kubur dia kenal. Kalau bapak ibu istrinya udah pasti kenal ya Pak, anaknya. Wa yusallim alaih illa raddallahu ruhahu, kecuali Allah kembalikan ruhnya sementara ke fisiknya. Lalu dia jawab salam itu. Ini makna kembali, apakah Allah hidupkan lagi fisik-fisik yang sudah hancur, tapi itu sudah alam gaib. Tapi yang jelas dia tahu betul. Ini kan bahasa harian di sini, bahasa dipahami orang. Jadi dikembalikan Allah kepada fisiknya, menyatu lagi sehingga dijawabnya salam. Mungkin setelah itu dia. Kalau saya melihat tidak itu Pak. Seutuhnya orang yang sudah mati itu kenal betul dia kepada yang datang itu Pak, 100%, bahkan lebih kenal dari hidup. Itulah makna hadisnya. Luar biasa. Berarti kalau kenal, ya Bapak kenal dengan saya, Bapak datang ke rumah saya, nah, lagi datang, lalu saya jamu misalnya, atau saya datang ke rumah Bapak, Bapak jamu, hormat, senang gak kita Pak? Ya itulah dia. Nah, ini baru cerita datangnya ya.
berapa senangnya dia. Ya seperti orang kenal lah, jumpa apa semua. Cuma yang mati corona tak ada jumpa-jumpa, tak ada datang-datang ke kuburan sekarang yang gawat juga itu Pak. Ya itu tadi. Nah, tenggelam di situ Pak, harus lewat di situ. Nah, saya melihat tidak Pak, inilah. Ini kenapa dibahasakan kubur? Karena secara umum ya disitulah dia. Jadi dia sudah tidak dimensi kita itu sebenarnya. Saya melihat bagaimana orang sudah dipindahkan kuburannya juga. Jadi ya paling tidak mungkin niatnya lah ya wilayah ini ya di situ. Jadi yang jelas ini teks hadisnya. Biasanya teks hadis itu dia menggunakan sesuatu yang dipahami logika secara umum. Seperti yang pernah saya sampaikan, di surga itu ada bidadari, ada sungai mengalir. Padahal mungkin gak ada Pak. Yang ada lebih dari itu. Cuma bahasa yang digunakan itu kan pernah saya sampaikan. Nah, makanya dalam surah Ar-Ra'd itu ya, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang disediakan bagi orang muttaqin itu adalah di situ ada sungai-sungai mengalir, kasur-kasur empuk, bidadari. Padahal sesungguhnya lebih dari itu Pak, karena dimensinya dimensi gaib. Tapi dibahasakan oleh Allah itu sesuai dengan dimensi fisik yang kita rasakan. Yang enak itu kan hari ini mungkin di dunia kan itu dirasakan orang menikah, bidadari kan. Makanya kaya-kaya itu banyak istrinya Pak, muda-muda, rumah mewah ini sungai-sungai mengalir, itulah dia pohon-pohon, kasur-kasur empuk, air mancur ya. Ini punya air mancur tadi bilang apa? Ikan masjid atau ada orang kawan yang baru buat air mancur? Saya nggak tahu juga tahu sebenarnya apa. Perlu kajian lagi panjang. Nah, tapi yang jelas ada hubungannya. Jadi utuh saya melihat. Kalau disebut saudara yang kenal mungkin motivasi untuk ziarah kubur. Yang kedua adalah perang Badar. Itu hadisnya Muslim Pak. Kan perang Badar banyak mati orang kafir. Lalu Nabi didatanginya. Rasa kalian, mampus kalian. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Udah tahu dari sekarang kan, udah tahu janji Tuhan itu benar kan? Rasakan kalian. Wah gitulah dia ngomong tak sadar, hampir tak sadar Nabi. Kena palaknya sama orang kafir. Itu bahasa bedanya, rasakan. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, sadar ya Rasul, bukankah dia sudah wafat? Dia tidak mendengar, kenapa anda berlebihan seperti ini? Apa jawab Nabi? Ma antum bi asma' minhum. Hei sahabatku, kalian bukan lebih mendengar daripada orang ini. Artinya apa? Orang ini lebih mendengar daripada kalian. Coba bayangkan Pak. Cuma dia tidak berdaya lagi. Bahkan ada riwayat nanti orang mati itu pun bisa berdoa untuk orang Pak. Sampai begitu. Ya buktinya kita ucapkan salam untuk omong kosong. Makanya Allah katakan, Nabi katakan rohnya disatukan dengan fisik, lalu dia menjawab salam. Berarti dia menjawab. Kalau tidak, ini kan bukan sekedar ecek-ecek ucapan salam betul-betulan. Cuma lagi-lagi kalau Bapak menuntut untuk bukti visual ya susah. Kalau bukti mana kameranya apa contohnya ya itu gak bisa. Ini kan sudah dimensi iman, itulah tentang roh. Perang Badar tadi begitu Pak. Mati rasa kan, berarti betul-betul menderita rohnya di situ Pak. Kalau kita lihat fisiknya biasa aja. Nah, makanya ada yang mengatakan Imam Ibnul Qayyim ada 7 tahap itu ya. Orang yang sudah dipisahkan roh ketika lagi dimandikan di rumah, rohnya di samping kepalanya kira-kira begitu. Sebenarnya memberitahu bahwa apa yang kita lakukan dengan dia itu dia sadar. Dia tahu, cuma tidak bisa berbuat. Kalau dibawa terus mau ke kubur
kuburan, ternyata udah nampak lihat kuburan di situ kala jengking apa semua, apa nggak ngeri Pak. Tapi kalau diantar ke kuburan tampak situ taman indah gitu, apa nggak nikmat? Nah, bagaimana bisa itu ya dengan iman dan amal soleh kita di dunia ini? Hanya itu aja. Itu dalil yang kedua. Assalamu ala ahlil kubur. Bukankah salam itu doa? Lalu mereka jawab juga dengan salam. Bukankah salam mereka juga doa? Kalau sempat kita ke kuburan Nabi, kita ucap salam, Nabi menjawab, doa Nabi dikabulkan. Jadi masih bisa malah saya melihat doa orang mati itu dikabulkan. Ya buktinya dia menjawab salam. Dan kita sepakat. Cuma tidak bisa untuk dia lagi. Makanya kata orang Pak ya tidak ada orang yang berbuat jahat berzina di kuburan bisa terjadi macam-macam. Pernah dengar begitu? Kenapa harus begitu ya? Mungkin yang dalam kuburnya mengamuk berdoa Pak. Pernah dengar cerita itu Pak? Katanya berzina di kuburan nggak bisa macam lah, nggak bisa lepas lengket gitu. Pernah dengar gitu kan? Mungkin dalam konteks iman di situ. Gitu. Tidak menghargai orang itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin yazuru qabra akhihi. Tidaklah seorang laki-laki yang mengunjungi kuburan saudaranya. Saudara itu tidak makna saudara saja ya. Wa yajlisu indahu, dia duduk di kuburan, illa sta'nasa bihi, kecuali yang dalam kuburan itu merasa senang. Ista'nasa itu ya bercanda, seperti halnya ya bapak datang ke rumah, saya datang ke rumah, ngobrol, seperti itulah dia Pak. Illa ista'nasa bihi wa radda alaihi hatta yakum, dan terjadi komunikasi sampai orang itu pergi berdiri. Itulah dia. Cuma sepihak. Nah, kalau sudah cerita, jadi maka saya katakan bahagia orang tua kita yang sudah wafat kalau kita ziarah kubur. Di antaranya pasti juga di antara bahagia itu adalah doa kita, dan itu mempengaruhi kehidupan dia. Kalau dia agak susah kita doakan keampunan, itu bisa berkurang dosanya Pak. Karena dalam konteks dosa hanya bisa doa, bukan tembus. Akhirnya bahagia dia di alam arwah. Saya mengatakan di alam arwah atau di alam barzakh. Subhanallah. Jadi ya, makanya kalau dekatnya selalu ziarah kubur, atau sekali-sekali bapak bawa anak bapak ziarah kubur di nenek, di kakek, supaya dia punya pemahaman, pikiran nanti kita mati juga begitu Pak. Ada orang sakit, rindu betul sama anaknya, merantau ke luar negeri, udah hebat, gak pulang-pulang. Terakhir sembuh karena ditelepon, apa kabar ya? Sebulan itu ditelepon. Kalau datang lebih sembuh lagi nggak kira-kira? Begitulah dia di alam arwah itu, luar biasa. Cuma sayangnya nggak bisa divisualkan. Ya, kalau mau yakin betul harus dicoba dulu Pak. Itu mungkin bisa lah. Nah, kalau dicoba ya bapak duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, bapak duluan, terserah. Nah, kalau itu susahnya itu. Jadi betul-betul luar biasa tapi diungkapkan Nabi itu seolah-olah visual begitu. Subhanallah, itulah dia memang kajian Al-Quran buat ketenangan kita ya, buat iman. Dan jangan-jangan kita selalu berdoa imam siapapun. Doanya kan Rabbil filil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya. Selalu itu semua. Jangan-jangan yang susah itu, itulah orang mukmin bersaudara. Itulah mungkin kalau udah ratusan tahun anaknya meninggal, nggak ada lagi yang mendoakan, atau anak cucu terus mengalir. Itu yang saya pahami itu tadi, bahwa bila anak Adam wafat, putus amalnya kecuali 3 ilmu yang bermanfaat. Nabi berapa banyak ilmu yang dikasihnya mengalir terus Pak.
Sedekah jariyah. Ada orang yang menyumbang sebagian harta untuk masjid, tanah wakaf. Makanya sahabat dulu punya tradisi, dia punya tanah, waktu mau wafat itu sengaja diwakafkan, Pak. Dan hari ini banyak juga orang mewakafkan. Termasuklah masjid ini pasti wakaf ya, dan lagi dilakukan proses misalnya surat penyurat secara duniawi agar lebih kuat. Tapi yang jelas mengalir kebaikan itu. Dan dokter pernah ikhlas dia membantu orang sembuh misalnya, mengalir. Dan kita tidak tahu, saya tidak harus menyebut ilmu agama ya. Bisa juga ilmu jahit diajarnya seorang gadis, tapi gadis itu kaya, hebat, punya konveksi, banyak penyumbang. Itu mengalir kepada ibu yang mengajar yang pertama itu, Pak. Karena dimensinya bukan dimensi fisik lagi. Nah, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak ini adalah seorang ulama hadis di masa tabi'in. Qala ta'arrada a'malul ahya'i 'alal amwati fa iza ra'au hasanan farahu. Ditampakkanlah perbuatan orang hidup terhadap yang sudah wafat. Jadi perilaku hidup ini, makanya ada satu riwayat lagi, kenapa puasa Senin Kamis? Karena setiap Senin Kamis itu perbuatan anak kita sudah wafat, itu diperhatikan Allah habis asar, Pak. Itulah dia dalam riwayat. Jadi amal orang hidup diperlihatkan kepada orang mati. Apabila mereka melihat itu hasanan baik, farahu wastabsyaru, senang mereka, bangga. Itulah dia. Wa in ra'au su'an, kalau mereka lihat jelek, qalu Allahumma aslih bihi wa dzakir, ya Tuhan, tolong perbaikilah orang itu, anakku, dan ingatkan dia. Sampai begitu, Pak. Makanya biasa itu, Pak, kalau Bapak pernah buat maksiat atau apa, itu biasa bisa saja malamnya mimpi, Pak, jumpa orang tua atau mimpi peringatan. Nah, seperti itu bisa, karena di situ bermain alat arwah. Jadi mimpi juga kalau dalam konteks hadis itu memang 46% dari kenabian. Keberadaannya ada, Pak, cuma tidak bisa dalil, tak lebih dari 50%. 46% dari kenabian. Jadi itulah dia. Kalau ada orang tua sudah wafat, dilihatnya amal anaknya Senin Kamis, pasti bahagia. Tapi kalau jelek, waduh, ya Tuhan, tolonglah beri petunjuk anakku dan berikanlah dia peringatan supaya jadi orang baik. Kemudian ada lagi hadis terkait dengan roh atau fisik.